Baik, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membuat video cara pemasangan Verstar motor Revo Fit injeksi ya teman-teman, Fit F1. Baik, ini komponennya. Sebelumnya sudah saya bersihkan ya teman-teman, agar mempercepat waktu. Ini bagian dalam dari mesin tengahnya ya teman-teman. Oke, baik, ini Verstar yang lama dengan yang baru ya. Oke, bisa dilihat. Baik, pertama-tama kita mencungkil ya ring atau speed penahannya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai patah ataupun bengkok. Baik, bisa diperhatikan cara melepasnya ya teman-teman. Baik, agak keras ya, soalnya harus keras teman-teman, kalau tidak bisa terlepas nantinya. Oke, kalau sudah mau lepas dibuka pelan-pelan menggunakan tang ya. Oke, setelah itu dilepas penahannya. Baik, langsung saja kita memasang Verstar yang baru ya teman-teman. Bisa diperhatikan coakannya ke dalam ya teman-teman. Posisi Verstar yang lebih panjang masuk ke dalam ya teman-teman. Oke, bisa diperhatikan. Setelah itu kita memasang penahannya ya teman-teman, agar seimbang, tidak goyang nantinya. Oke, baik. Setelah itu kita memasang kembali ya teman-teman. Bisa lihat cara pemasangan ringnya ya. Ini jangan sampai lupa dipasang ya teman-teman, karena ini yang nantinya menahan Verstarnya teman-teman. Baik, kita ketuk pelan-pelan. Bisa diperhatikan jangan terlalu kuat ya, karena ringnya tipis, takutnya bisa patah teman-teman. Oke, bisa dilihat diketuk pelan-pelan. Bisa dilihat teman-teman, iya, jangan terlalu keras. Oke, sudah pas. Bisa diperhatikan posisi cantolan atau penahannya, nantinya posisi cantolannya ke dalam ya teman-teman, masuk ke dalam. Oke, bisa diperhatikan. Setelah itu kita memasangnya ya teman-teman. Bisa diperhatikan cara pemasangannya. Oke, bisa diperhatikan ya. Ya, begini caranya teman-teman. Cantolan yang tadi harus dimasukkan ke dalam ya. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman. Mohon maaf kalau penyebutan nama komponennya kurang tepat ya teman-teman, bisa disesuaikan. Iya, setelah itu bisa diperhatikan ya, ini bos penahannya ya teman-teman. Bisa diperhatikan ya, di bagian geriginya ada yang lebih tebal ya teman-teman. Mohon maaf tidak saya perdekat ya, bisa jelas ya. Ini ada yang lebih tebal di bagian geriginya ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Oke, bisa dilihat jangan sampai terbalik ya. Ya, setelah itu kita kembali lagi ke posisi dalam.
Posisi cantolan ini harus ditarik masuk ke lubang yang ini ya teman-teman, agar nanti Firestar-nya bisa berfungsi dengan baik. Ya, bisa diperhatikan ini belum terlalu pas teman-teman. Ya, bisa dilihat diketuk sedikit biar pas. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Mohon bantu ya teman-teman agar channel saya bisa berkembang. Kita sama-sama belajar ya. Ya, perhatikan speednya harus pas ya teman-teman, bos penahannya. Kalau tidak pas nanti tidak bisa masuk teman-teman. Nah, kita lihat ya, cantolan yang tadi bisa diperhatikan harus masuk ke dalam lubangnya itu teman-teman. Kalau tidak masuk nanti Firestar-nya tidak bisa berfungsi. Oke, setelah itu diketok sedikit, jangan terlalu keras. Ya, bisa diperhatikan. Ya. Setelah itu kita pemasangan speed penahan teman-teman, speed penahan astarnya. Ya, sebelumnya saya rapatkan dulu soalnya tadi saat dibuka agak renggang, agak besar. Diperhatikan. Mohon maaf, alat yang saya gunakan belum terlalu baik teman-teman. Jadi saya masih menggunakan alat yang seadanya. Maklum bengkel baru ya teman-teman. Setelah itu kita menggunakan tang speed ya, mohon maaf, tang speed untuk memasangnya. Oke, bisa dilihat speednya harus betul-betul masuk di dudukannya ya teman-teman, karena kalau tidak masuk speednya bisa lepas nantinya. Kalau terlepas bisa merusak komponen yang lain pada saat kita berkendara nantinya teman-teman. Ya, bisa lihat setelah pemasangan Firestar-nya, bisa diperhatikan cara pemasangan speednya agar tidak lupa. Bagi yang sudah mahir bisa bantu komennya teman-teman kalau masih ada salah. Ya, baik, kita lanjut dengan pemasangan as gear pompa oli ya teman-teman. Gear oil pump ini salah satu komponen penting ya, jangan sampai lupa dipasang. Oke, bisa diperhatikan ya. Gear oil pumpnya jangan lupa dipasang. Bisa dilihat. Ya, setelah pemasangan gearnya jangan lupa kita olesi dengan lem packing ya teman-teman, agar nantinya olinya tidak merembes. Karena di bagian tengah crankcase tidak menggunakan packing atau gasket, kita hanya menggunakan lem packing teman-teman. Dioles merata aja ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal takutnya nantinya bisa menutup celah-celah jalur oli teman-teman. Takutnya nanti bisa berakibat fatal. Baik, bagi ini kedua sisi dilem semua ya teman-teman. Kedua sisi baknya, kedua sisi crankcase tengahnya dilem semua ya teman-teman. Dilemnya jangan terlalu tebal biar merata aja. Oke, bisa diperhatikan. Ya, setelah kedua sisinya sudah kita olesi dengan lem,
Kita lanjut penyatuannya teman-teman, menyatukan kedua crankcase tersebut ya teman-teman. Bisa dilihat ini as pompa olinya sudah terpasang. Setelah itu ya bisa dilihat kembali, jangan sampai lupa teman-teman. Lanjut kita memasang atau menyatukan crankcase-nya atau menyatukan bloknya teman-teman. Ya, bisa dilihat. Kalau belum pas jangan dipaksa untuk diketok ya teman-teman, takutnya bisa retak ataupun pecah. Bisa diperhatikan harus pas teman-teman, baru bisa ditekan. Oke, biar menggunakan tangan saja teman-teman. Kita masukkan pelan-pelan. Baik, setelah masuk ya, jangan lupa untuk mengancing atau mengikat baut-baut yang sudah kita lepas ya, bisa dilihat. Jangan sampai lupa satupun ya teman-teman, harus dipasang semua agar nantinya olinya tidak merembes. Nah, bisa dilihat. Baik, karena saya belum memiliki impact, jadi saya kancingnya manual aja teman-teman. Mohon maaf, penggunaan alatnya belum begitu lengkap karena bisa dilihat di kancing jangan terlalu keras ya teman-teman, takutnya bautnya bisa patah teman-teman. Kalau udah rasa sudah keras, ada pas ikatannya, baik. Sekali lagi jangan lupa bantu ya teman-teman, bantu like, comment, share, subscribe akun saya biar bisa berkembang dan bermanfaat ya teman-teman. Bisa dipahami karena akunnya akun-akun pemula ya teman-teman. Baik, kita lanjut dengan pemasangan gear pompa oli ya teman-teman. Ini juga salah satu komponen penting, tidak kalah penting ya teman-teman, agar nantinya olinya bisa sampai ke head ya teman-teman. Ya, bisa dilihat cara pemasangan gear pompa olinya. Gear pompa olinya kita kancing menggunakan tangan dulu ya teman-teman. Ya, setelah itu ini alat pengancingnya ya teman-teman, alat pengikat gear pompa olinya sudah saya rancang ya, sudah saya buat sendiri. Ya, diputar kancingnya melalui sebelah ya teman-teman, dari sebelah ya. Baik, karena alat yang saya gunakan alat sederhana, jadi mohon maaf penggunaan alatnya belum terlalu profesional teman-teman. Bisa dimengerti ya teman-teman, alat yang saya gunakan belum terlalu bagus, belum terlalu lengkap. Baik, setelah gear pompa olinya terpasang, kita lanjut dengan pemasangan as persnelingnya teman-teman. As persnelingnya ini, asnya bentuk as persnelingnya ya. Sebelum dipasang kita olesi atau lumuri dengan oli dulu ya teman-teman, agar saat pemasangannya nanti tidak keras teman-teman. Oke, bisa diperhatikan.
ya, bisa dilihat ini asper snellingnya. Oh, mohon maaf teman-teman, baterai saya lemah ya. Baik, oke, setelah itu kita lanjut pemasangan asper snellingnya. Teman-teman bisa dilihat, kalau keras jangan dipaksa ketok ya teman-teman, jangan dipaksa, bisa dipukul pelan-pelan menggunakan tangan teman-teman ya. Bisa dilihat cara peletakannya, posisinya bisa dilihat ya. Ya, kita ketok pelan-pelan. Iya, sini saya menggunakan palu yang karet ya teman-teman, karet. Mohon maaf agak ribut. Ya, setelah asper snellingnya terpasang, belum ya, setelah asper snellingnya terpasang, bisa dilihat kita lanjut pemasangan komponen yang lainnya ya teman-teman. Ini cantolan yang nantinya saat kita over atau kembali gigi ya, ini alatnya, bahannya ya. Setelah itu kita melakukan pemasangan yang ini apabila nanti saat kita berkendara, yang ini yang untuk kita masuk atau mengembalikan gigi ya teman-teman, persnelingnya teman-teman ya, di kancing di bagian rasio ya teman-teman. Kita kancing ya, bisa dilihat ya. Baik, kita lanjut pemasangan komponen yang lainnya ya teman-teman. Komponen yang berada di bagian persneling gigi ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan setelah cakarnya, ceker yang nanti saat over atau kembali gigi atau masuk gigi yang menarik pengantar ya, istilahnya pengantar gigi ya teman-teman. Setelah terpasang, kita lanjut pemasangan ini cantolan yang ini ya, karena ini alatnya namanya saya kurang tahu, mohon maaf. Ini dalam proses pembelajarannya teman-teman, kita bisa saling belajar. Bila ada yang tahu bisa komen di video saya agar saya bisa lebih tahu lagi teman-teman. Mohon maaf kurang terang ya, kameranya agak gelap teman-teman ya. Harus bisa dimain ya teman-teman, bisa ditekan ke belakang dan ditarik ke depan teman-teman. Sebelum kita memasang atau menyatukan komponen yang lainnya, kita dicoba dulu ya teman-teman, menggunakan tangan didorong ya, ditarik, jangan sampai keras lalu kita langsung pasang teman-teman, nanti giginya tidak berfungsi teman-teman ya. Harus bisa ditarik, bisa didorong ke belakang juga ya teman-teman ya. Ya, bisa dilihat, bisa diperhatikan. Terus bisa ya teman-teman, bisa masuk, bisa kembali ya. Bisa diperhatikan.
Setelah semua komponen terpasang, baik, sebelum kita pasang dekselnya kita bisa coba ya teman-teman, coba memasang pedal startnya lalu kita tekan ya, bisa dilihat Vero startnya sudah bisa berfungsi dengan baik teman-teman ya. Terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat bagi yang belum tahu maupun yang sudah mahir, atau bisa bantu komen bila ada kekurangan agar saya bisa memperbaikinya teman-teman. Terima kasih.